Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbeda tempat. Belanja. Itu bapak yang parkir itu. Tadi yang mengarahkan saya. Itu pemiliknya berapa? Itu punya anak, mbaknya itu buka aroma. Supaya sedangkan adiknya buka itu mall itu kayak kafe apa ya. Iyalah, tapi jujur saya itu gak bermusik ini. Nah, itu ya, kita tinggal sama masyarakat. Tentu kan ya nanti ya kalau belum tahu cara mengedit. Yang penting upload gitu aja ya. Tadi kalau ada kekeliruan saya mohon maaf ya. Salah ucap dan kata. Ini aroma itu. Aroma itu. Di sini aja kamu, nah, situ aja. Anaknya pokoknya anak kecil ya, namanya juga anak kecil, tapi harus ada nasihat. Udah itu aja ya, soalnya ada suara musik. Sebenarnya saya suka kalau suaranya murotal. Gimana, udah mau belanja nih, kalau sudah belanja selesai pulang. Sebagai pelajaran saya menguatkan yang kata Rasulullah SAW, kita harus menghindari adanya musik. Tapi gimana ya? Disclaimer ya, ini karena saya dapat ilmunya dari Ustaz. Bukan berarti kalau negara kita pakai musik kita benci, tidak seperti itu. Malah kita wajib taat sama pemerintah. Cuma kita hidup bermasyarakat kita itu jangan terus nggak mau komunikasi. Ya tetap, kalau kita prinsip tidak bermusik, komunikasi yang baik dengan orang, jangan terus akhirnya nggak ngasih solusi. Jangan, kita harus salah. Ya memang yang afdol sih jujur ya, kalau ingin hafalannya bagus, karena Al-Quran bertentangan dengan musik. Kalau ingin hafalannya nggak hilang, jangan dengerin musik. Dengerin ini, astagfirullah, ini mengakui ini salah ini kepada Allah SWT. Tapi walaupun sebagian besar mengatakan boleh, dengan berdalil dengan Ibnu Hazm ya, yang tinggal di Spanyol ya. Dulu tuh namanya apa? Spanyol ya. Ya, tapi yang jelas hikmahnya adalah kita nggak gampang kagetan. Itulah masyarakat kita. Nggak ada paksaan dalam Islam, nggak ada paksaan mengikuti sunnah Nabi, nggak ada paksaan supaya jadi orang baik. Dan baik itu kalau hubungan masyarakat ya apapun pemahamannya, yang penting kita baik sama masyarakat. Tapi kalau ditanya pemahaman saya, ya saya terus menguatkan pemahaman salafun saleh yang misalkan dalam musik ya hukumnya haram, nggak pakai. Lalu terus gimana di YouTube? Itu urusan di YouTube. Yang penting kan saya kan kalau ditanya menguatkan yang disampaikan para ulama seperti di kota Mekah, kota Madinah. Sebagian majelis ulama Indonesia bidang fatwa ada yang boleh, ada yang nggak boleh kayak. Tapi saya pribadi yang menguatkan yang nggak boleh. Walaupun sebenarnya dulu saya suka, tapi setelah itu kan tahu itu saya tinggalkan. Yang penting itu harus berbuat baik sama orang. Ya, apapun agamanya, apapun pemahamannya. Yang penting juga kalau kita sudah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, jangan menentang pemerintah, nggak boleh. Walaupun pemerintahnya itu dituduh yang enggak, tetap kita wajib taat. Ya konsepnya ahli sunnah, taat pemerintah. Kita porsinya jualan kayak aku keliling jualan. Itu kendaraan bukan kendaraan saya, itu pinjam ibu saya itu. Nah, pinjam ibu.
Ya, jadi kita bersyukur punya ibu yang sangat baik, berkenan untuk meminjamkan pada anak, walaupun beliau sendiri sebenarnya butuh kan, bisa jadi kan. Tapi kita insya Allah nggak tiap hari pakai. Kebetulan karena kunjungan anak kan di Gresik. Ya teman-teman, ini saya kayak dipanggil sama istri saya, tak pamit dulu ya. Saya. Dari saya begitu saja. Semoga kita dapat hidayah dari Allah SWT saat bermuamalah dengan masyarakat, tentu dengan berbeda-beda pemahaman. Kita lebih dewasa, lebih bijaksana. Kita punya keyakinan, istilahnya kata orang tua saya, keras dalam mendapat bulu dalam kenyataan. Kata-kata orang Jawa itu ngono nang jono. Kita punya semangat untuk menyampaikan. Kita yakini yang benar adalah A, B, C ini. Misalkan yang lainnya di FGICK dan seterusnya itu masyarakat misalkan beda-beda, kita hargai masyarakat. Masalah nasihat tetap kita nasihati, apakah nantinya menerima atau tidak itu nggak masalah, karena nggak ada bahasa bebas, kita bebas untuk menyampaikan. Semoga aja dengan kita berlemah lembut, berbuat baik, masyarakat kita tetap komunikasi, jangan terus menjauh. Terus kita untuk menyampaikan ilmu itu mudah gitu ya. Yang menyebabkan belum sudah, terus saya nggak mau mendekat, nggak mau komunikasi, kan jadi masalah, salah paham. Kayak itu saya jadi teror sih, padahal kan bukan. Jadi kita tetap hormat pada negara kesatuan. Kita juga sebagai warga negara, kita benar-benar mengakui sebagai merah putih bendera kita. Kita upacara, kita ya hafal Pancasila. 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil. Kamu tak lupa. 4. Keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan sosial nomor 5. Saya ulangi ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Malah ada musik tambah lupa. Kalau pas hafal Quran adalah lupa. Bentar. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa kan? Tadi tak blank loh. Tadi ingat. Dulu saya malah pernah juara GBHN untuk PPKN ya. Kerja besar dari luar negara. Saya hafal pasal-pasal itu, saya hafalkan. Ayat 1, 2, 3 pembukaan Undang-Undang Sampah 5 hafal. Kemudian proklamasi juga hafal. Boleh di mobil aja enggak? Boleh. Boleh bisa kan? Oke. Ya, nah ini tak di mobil. Sebentar, Oma Abadi mau tanya Oma kok nelpon butuh apa atau apa ya? Tadi dulu ya, terus kita ke mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.